wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman, sahabat kelompok kolaborasi yang hebat luar biasa. Ini adalah pertemuan ke-7 kita. Tanpa terasa kelompok kolaborasi sudah memasuki sesi yang ke-7 atau pertemuan yang ke-7. Sekarang kita menuju kepada proposal teman-teman, proyek kolaborasi keilmuan. Sekali lagi saya mengingatkan kepada teman-teman sekalian gitu ya, bahwa maksud dan tujuan kita gitu ya di dalam pengantar kolaborasi keilmuan ini adalah kita mengaplikasikan praktek kolaborasi keilmuan. Harapannya adalah gitu ya. Jadi secara khusus gitu ya dari pembelajaran ini nanti teman-teman sahabat mahasiswa kelompok kolaborasi keilmuan akan mampu bekerja sama atau berkolaborasi untuk menjalankan peran sesuai dengan keilmuannya masing-masing. Begitu ya. Berikutnya tentunya juga teman-teman memiliki kemampuan gitu ya, leadership gitu ya, untuk mempengaruhi orang lain dalam bekerja secara efektif gitu ya. Dan tentunya juga gitu ya, kemampuan juga teman-teman untuk melakukan komunikasi secara efektif, kemampuan untuk menerapkan peka budaya dan tentunya adalah berprinsip pada prinsip etika, tentunya mengetahui dan menghargai hak dan kewenangan profesi lain. Teman-teman sekalian, gitu ya, di dalam proyek kolaborasi kita pada pertemuan ke-7 adalah harapannya teman-teman sudah mengerucut dari hasil kolaborasi itu ada pada sebuah proposal kegiatan, gitu ya. Nantinya, gitu ya, saya ingin sampaikan di sini, begitu ya. Jadi nanti di dalam praktek kolaborasi yang akan dilakukan, teman-teman dari proyek yang teman-teman rencanakan, teman-teman menyusun dalam sebuah proposal proyek gitu ya, di mana nanti dari proposal ini akan kita lanjutkan kepada kegiatan proyek kolaborasi gitu ya. Baik gitu ya. Nah, ini adalah gitu ya hal-hal yang perlu diimplementasikan di dalam proyek kolaborasi ini. Pertama adalah gitu ya sekali lagi apa sih yang diinginkan gitu ya di dalam proyek kolaborasi ini. Pertama tentunya adalah menyiapkan teman-teman saat ini gitu kan, bagaimana perubahan sosial budaya, dunia kerja, kemajuan teknologi yang pesat itu juga tentunya kita harus peka juga bagaimana untuk mendukung gitu ya mendukung teman-teman gitu ya di dalam ini mendukung teman-teman untuk membuat sebuah proyek gitu ya, kepekaan bagaimana teman-teman untuk gitu ya peka terhadap bagaimana kepekaan menghadapi perubahan, termasuk di dalamnya itu adalah kebutuhan masyarakat, ini harus peka begitu ya, sehingga gitu ya kan kepekaan yang ini harus kita bekalkan kemampuan bagaimana teman-teman berkolaborasi begitu kan, seperti hari ini kita belajar bagaimana berkolaborasi. Sejak awal, sejak pertemuan yang keempat, teman-teman sudah harus masuk di dalam kelompok sampai nanti pertemuan yang ke-14, begitu kan? Maksudnya adalah teman-teman sudah memiliki pembiasaan atau kebiasaan di dalam berkolaborasi, bekerja sama, gitu kan? Memiliki kemampuan leadership, begitu ya. Jadi percaya diri begitu ya, untuk bisa juga untuk mempengaruhi hal yang positif kepada orang lain dan tentunya juga adalah peka lingkungan gitu ya. Sedangkan bentuk-bentuk kegiatan atau program yang bisa kita inisiasi adalah gitu ya, ini ya. Jadi teman-teman nanti silahkan di dalam proposalnya nanti itu bentuk kegiatannya seperti ini, bentuk kegiatannya. Tetapi nanti topiknya mau mengambil topik apa nanti bisa kita siapkan untuk modul-modulnya gitu ya. Yang pertama adalah membangun desa. Boleh, jadi pemberdayaan gitu ya. Misalnya adalah community empowerment boleh begitu ya. Yang kaitannya ini adalah memberikan support system gitu ya atau support gitu ya kepada masyarakat di dalam hal pemberdayaan.
Yang kedua adalah kegiatan wirausaha. Ini juga penting sekali. Jadi bentuk-bentuk kegiatan ini merupakan juga maksudnya bentuk kegiatan program untuk mahasiswa Merdeka Belajar itu seperti itu, gitu ya. Jadi kegiatan wirausaha itu juga perlu. Jadi boleh. Jadi bentuk programnya mau membangun desa, mau kegiatan wirausaha atau proyek independen ataupun penelitian atau riset sederhana. Saya yakin ini teman-teman mampu. Karena dulu di SMA mungkin kita juga sudah pernah karya ilmiah remaja itu kan sudah juga terpapar gitu ya. Sehingga teman-teman gitu ya, nanti gitu ya, apa saja topik yang bisa teman-teman kembangkan, teman-teman bisa untuk mengembangkan modul dari modul-modul yang sudah kita siapkan teman-teman begitu, ya kan? Boleh itu tentang HIV AIDS, penting banget gitu ya. HIV itu tidak hanya miliknya kesehatan, tetapi bagaimana ketika kita berbicara masalah stigma gitu kan. Terus kemudian budaya dan lain sebagainya. Begitu bagaimana teman-teman juga nanti dari teman-teman sosial juga bisa untuk memberikan ini ya inisiasi untuk program kegiatan patient safety begitu kan. Bagaimana sekarang pelayanan kesehatan kita itu semua harus berprioritas kepada keselamatan pasien gitu ya. NAPSA bukan NAJA ya, tapi NAPSA gitu ya. Terus kemudian juga kejadian luar biasa, pengelolaan bencana. Kalau kita lihat itu adalah Indonesia ini adalah market bencana. Mau bencana apapun ada di negara kita, betul ya? Jadi ini bisa nanti menjadi bahan inisiasi teman-teman, topik apa yang bisa teman-teman ambil. Ya. Ekowisata gitu ya. Terus kemudian digitalization gitu ya, polusi, leadership gitu ya, terus kemudian tuberkulosis begitu ya, geriatri teman-teman, promkes begitu ya, promosi kesehatan di era pandemi, stunting begitu ya, seperti yang sudah Bu Ani sampaikan tadi begitu ya, jadi kurang gizi begitu ya. Ini kan nanti bagaimana Indonesia itu bisa untuk meraih Indonesia emas kalau nanti itu adalah masih ada stunting, artinya adalah generasi-generasi yang calonnya menjadi penerus gitu ya. Cita dan perjuangan bangsa ini adalah terjadi masalah di dalamnya kan begitu kan. Jadi sehingga ini harus kita cegah. Berbagai inisiasi kegiatan juga harus kita kita wujudkan begitu ya. Berikutnya ada manajemen perilaku baru, resiliensi dan regulasi emosi, adaptasi new normal. Artinya sampai kemudian ekonomi kesehatan. Ini maksudnya itu hanya sebuah supportingnya saja gitu kan. Teman-teman bisa untuk mengambil contohnya itu adalah menggiatkan program jimpitan untuk kesejahteraan masyarakat desa, itu kan hal yang sederhana tetapi sangat bermanfaat teman-teman. Itu contohnya, sehingga teman-teman silahkan semenarik mungkin gitu ya proyek-proyek yang teman-teman gulirkan, karena ini adalah produk-produk dari hasil kolaborasi. Nanti gitu kan hasilnya yang terbaik nanti tentunya akan dipilih oleh kelas dan itu nanti akan kita awardkan. Ini menarik banget kan? Jadi seperti itu. Ada kolaborasi, ada kompetisi begitu ya. Ini adalah suatu hal yang menarik begitu ya. Jadi kan dengan adanya kompetisi kita bisa untuk maksudnya belajar untuk sportivitas, belajar bagaimana kita bisa untuk menerima sesuatu yang yang tentunya itu misalnya kurang pas di diri kita, tapi kita bisa untuk beradaptasi oleh itu. Ini keren banget sebenarnya teman-teman. Oke, jadi teman-teman gitu ya, pembelajaran ini harapannya nanti adalah mahasiswa mampu melihat potensi atau masalah yang ada di masyarakat, sehingga mengidentifikasi masalah untuk mencari solusi memecahkan masalahnya. Gitu ya. Tidak hanya di masyarakat, boleh di daerah perkotaan, monggo begitu kan. Jadi ini sebenarnya tidak membatasi, mempersilahkan mahasiswa untuk berpikir apapun gitu ya, berpikir semenarik mungkin. Jadi sudah kita akan kita bebaskan begitu ya. Jadi produk apa atau inisiasi program apa yang teman-teman gulirkan, silahkan gitu ya. Terus kemudian mahasiswa mampu berkolaborasi, menyusun proposal, rencana kegiatan dan program strategi lainnya, membuat mahasiswa dapat mengaplikasikan kemampuan kolaborasi bersama mahasiswa lain di luar prodinya terutama gitu ya, dan mahasiswa memiliki kepekaan terhadap lingkungan sekitar dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan teknologi dan keterampilan sosial. Intinya sebenarnya adalah itu,
peka gitu ya terhadap lingkungan, kemampuan bekerja sama dan berkolaborasi, dan tentunya juga bisa untuk gitu ya teman-teman bisa untuk menjadi apa namanya memiliki kemampuan atau kepercayaan diri gitu ya. Jadi ini implementasi kolaborasi keilmuan. Hari ini teman-teman menentukan proyek, kemudian dari proyek yang sudah teman-teman buat kemarin gitu ya, menentukan solusinya, rencananya, kemudian ini adalah menentukan proyeknya apa, akhirnya membuat proposal. Dan nanti untuk selanjutnya setelah pertemuan yang ke-7, 8 sampai ke-13 kita akan implementasi proyek kolaborasi sampai ke-14 gitu ya, 13 sampai 14. Oke. Ini adalah apa namanya tentang untuk kolaborasinya gitu ya. Nah, teman-teman sekalian gitu ya, kelompok kolaborasi yang luar biasa gitu ya. Penugasan untuk saya stop share ya, oke, gitu ya. Penugasan kita di pertemuan yang ke-7 ini teman-teman, masih di dalam kelompok kolaborasi, begitu ya. Saya menyebutkan bukan adalah individu, tetapi adalah kelompok kolaborasi, begitu ya. Jadi nanti kelompok kolaborasi ini akan menyusun proposal, teman-teman, dan hasilnya akan didiskusikan perencanaan kegiatan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Ada dalam hal ini adalah proyek inovasi yang akan diusulkan. Dari proyek inovasi tersebut, latar belakang proposal proyek kolaborasi ditulis segera berurutan masalah, begitu kan? Yang diangkat, skala masalahnya apa, kronologisnya masalah apa, konsep solusinya apa. Jadi nanti di penugasan yang kita tuliskan di dalam kuis ini sudah jelas di situ. Jadi harus muncul ya masalahnya apa. Dari masalah itu kira-kira itu datanya ada enggak. Jadi kita sudah berpikir lagi gitu ya secara empiris begitu ya. Jadi kita berpikir kembali begitu ya bagaimana semua permasalahan yang kita angkat itu terima kita ilmiahkan ada skalanya gitu ya, berapa besarnya masalah dan mempengaruhi timbulnya terhadap masalah di masyarakat begitu ya. Terus berikutnya kita angkat secara kronologisnya. Ini jelas kan? Nah, setelah itu baru ke solusi. Sahabat kelompok kolaborasi begitu ya. Proposal proyek inovasi yang telah disusun nanti akan dikomunikasikan dengan dosen atau fasilitatornya ya kan. Teman-teman sudah memiliki fasilitator masing-masing dan kemudian nanti akan kita diseminasikan gitu ya. Jadi semuanya tahu begitu ya. Kelompok-kelompok kolaborasi ini saling berkompetisi untuk memberikan yang terbaik tentunya gitu ya. Oke. Teman-teman sekalian, sampai jumpa kembali. Ini adalah pertemuan yang ke-7 kita. Tetap semangat di dalam menciptakan proyek inovasi di dalam kolaborasi gitu ya. Semoga kolaborasi kita ini akan menjadi sebuah habit begitu ya, yang akan terus kita internalisasi sehingga itu menjadi penguatan karakter bagi diri kita gitu ya. Sahabat kolaborasi yang hebat luar biasa, selamat berkolaborasi, salam semangat selalu gitu ya. Dan terus berkarya untuk memberikan karya nyata bagi bangsa dan negara. Selamat membuat proposal sekali lagi gitu ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.